Assalamualaikum nice people, video kali ini aku bakal menggambar dan melihatkan kalian sistem pemipaan yang ada di kolam sederhana ini. Yang kemarin bertanya, semoga videonya menjawab ya. Happy watching! Oke guys, di sini aku akan menggambarkan secara gamblang, secara sederhana, dan ini bukan desainer. Jadi buat kamu yang pengen bikin kolam secara sederhana juga bisa memahami dari gambaran aku ini ya. Nah, aku bakal bikin kolam aku itu seperti ini. Bentuknya cuma kotak aja. Nah, kolamnya begini. Kemudian di sini chamber itu di sebelah kanannya, itu ada 3 chamber. Dibagi sama rata. Ini chamber pertama, kedua, dan ketiga. Untuk pemipaannya seperti ini, sangat sederhana sekali. Yang pertama aku bikin bottom drain di sini. Ini untuk bottom drainnya ya. Nah, posisi bottom drain ini dibuat harus lebih rendah dari permukaan dasar kolam. Dibuat kemiringan ke tengah seperti itu. Diharapkan kotoran yang ada di dasar itu pada masuk ke sini dan disedot sama pipa yang mengalir ke chamber. Nah, ini seperti ini. Di sini aku menggunakan pipa yang masuk ke dalam chamber pertama. Pipanya itu 2,5 inch. Pakai 2,5 inch ya di sini ya. Nah, ini masuk ke sini. Otomatis di sini ada L, ada sambungan L, 2,5 inch juga. Ini untuk yang pertama. Yang kedua, skimmer. Skimmer aku letakkan di sini. Masuk ke dalam chamber pertama. Kenapa aku taruh di sini? Karena memang untuk yang pertama, ngirit di pipanya. Yang kedua, karena memang skimmer itu kan tujuannya buat menyaring atau mengambil kotoran yang ada di permukaan. Jadi kan dia kan harusnya kan begini nanti airnya. So aku taruh di pojok sini. Oke. Next, di setiap chamber di tembok tengahnya ini ada pipa yang menghubungkannya. Jadi ada 3 masuk ini, sistem angsa ya. Jadi sistem angsa itu lubang pipa ke chamber berikutnya itu ada di bawah, di dasar, kemudian dia naik ke atas pipanya. Kenapa naik ke atas? Kan nanti di dalam sini ada filter nih. Kotoran yang sudah terfilter dan air yang masuk dari pipa ini ke chamber berikutnya itu sudah dalam keadaan bersih. Nah, panjangnya pipa yang ada di sini, yang naik ini, kamu lihat dari permukaan air yang ada di kolam kamu. Nah, misalnya nih, permukaan air di kolam kamu itu segini, pipa yang menghubungkan ke tiap chamber itu kamu buat turun 5 cm. 5 cm seperti ini. Nah, ini jadi pipanya di sini di chamber pertama. Kemudian hal yang sama dilakukan di chamber yang kedua. Jadi ini ada 3 pipa lagi masuk ke chamber ketiga. Tetapi yang perlu diingat, untuk tinggi pipanya ini lebih rendah dari yang di chamber pertama. Kalau misalnya ini segini, kamu buat di bawahnya 5 cm lagi. Ini tinggi pipa kedua. Sudah masuk ke sini. Udah, that's it. Yang pipa berikutnya, ini adalah pipa dari chamber ketiga yang nanti akan dimasukkan ke pompa dan disuplai ke waterfall. Pipa di sini aku bikin dari sini, kemudian masuk dia ke dalam tembok. Di sini kamu perlu sambungan L. Kemudian di sini ada sambungan T. Masuk lagi ke sana, kemudian dia ditarik ke sini. Nah, di sini ada waterfall ya guys ya. Nanti waterfallnya di sini. Dia naik lagi, baru ke sini. Nah, ini adalah sambungan L, sambungan L, sambungan L, sambungan L lagi. Nah, kenapa ini ada sambungan T di sini? Karena ini nanti aku bakal bagi arusnya itu menjadi 2 ke sini keluar. Tujuannya ini adalah untuk arus bawah. Posisinya bisa kamu taruh di tengah. Kalau di kolam aku di tengah ya. Karena nanti kalau misalnya di pinggir, otomatis dia arusnya itu terlalu dekat dengan tembok sini. Kalau di sebelah sini, nanti dia terlalu jauh, gitu kan. Nah, kalau di sini nanti aku kasih sambungan pipa L seperti ini. Udah deh, itu arusnya itu dia bakal ke sini, muter. Muter bikin arus bawah. Selain bagus buat ikan, dia juga akan membuat kotoran ini bergerak supaya masuk ke dalam sini. Nah, di kolam ini, tempat aku tuh kolamnya memang di sini persegi. Katanya lebih baik itu kalau misalnya kamu bikin seperti ini, biar arusnya itu airnya lebih bagus untuk muter. Tapi so far dengan seperti ini juga aman sih. Buat kami yang pengen bikin kolam mungkin bisa dibuat seperti ini ya.
Alright, jadi sistem pemipaannya seperti itu. Last but not least, ada satu lagi pipa yang paling penting juga. Di setiap chamber ini, ketika kamu ingin menguras kolam, itu kan kamu nggak perlu menguras air yang ada di kolam utama dong. Kamu cukup menguras yang ada di chamber pertama kalau saya. Atau kalau kamu butuh menguras di chamber kedua dan ketiga, kamu tidak akan kerepotan jika kamu meletakkan satu pipa yang disambungkan dari chamber 3, kedua, ke satu secara nyambung. Nah, di setiap sambungan ini kamu bikin lubang di sini dengan menaruh sambungan T. T, T, T. Kalau di sini berarti L. L, T, T. Kemudian nanti ini kan ada tancapan pipa di sini dong. Kalau misalnya sedang running kan otomatis pipanya nancep di sini, dan nancep di sini. Panjang pipa ini dibuat lebih tinggi dari permukaan air. Kau bikin segini, 5 cm ke atas. Atau disesuaikan dengan permukaan air kamu. Ini untuk pipa backwash-nya. Ini kan nanti ditutup. Kamu sesuaikan aja. Otomatis kalau kamu nguras, tinggal dicabut pipanya, dia udah akan keluar ke sini airnya. Ini backwash-nya kalau punya saya seperti itu. Ini mau nguras di sini, tinggal dicabut. Mau nguras di sini, tinggal dicabut. Oke guys, itu tadi sistem pemipaan di kolam minimalis aku. Jadi air itu masuk dari sini ke sini, mengalir seperti itu terus. Waterfall. Oh ya, untuk size pipanya, pipa penyambung di setiap chamber ini. Kemudian pipa untuk backwash, aku menggunakan 1,5 inch. Kemudian pipa untuk waterfall, aku menggunakan 1 inch. Gitu ya guys. Semoga kalian paham dan mengerti. Jadi yang pengen buat kolam ikan sudah tidak bingung lagi dengan pemipaan, paling nggak ada gambaran di sini secara gamblang banget. Aku kemarin sempat melihat beberapa tutorial yang agak sulit dipahamin. Moga yang satu ini bisa lebih gampang ya. Selanjutnya aku bakal lihatin sistem pemipaan yang sudah ada, yang sudah jadi di kolam, akan aku terangkan di real kolamnya. Thank you for watching. Buat kami yang belum subscribe, boleh dong di subscribe kakak-kakak. Terima kasih ya. Have a nice day. Bye-bye.